Jangan langsung mudah teriak boykot. Tapi adakah betul tidak cinta itu? Tapi kalau sudah ada cinta itu terhadap Nabi, maka ayo serentak dengan yang sederhana ini telah memboikot beberapa produksi yang hasilnya dari Prancis. Maka itu adalah tindakan yang sangat ringan untuk kita lawan terhadap para penghina Nabi. Dan saya yakin siapapun itu, apapun itu jabatannya, kalau sudah menghina Rasulullah SAW, dia akan kembali kepada dirinya, dia akan melukai sendirinya, dia akan rugi, celaka dengan itu, dengan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahba'il kiram, seluruh sahabat dan rekan saya semuanya, khususnya saudara seiman dan juga seluruh sahabat netizen dan semua yang peduli terus membantu nilai-nilai kebaikan untuk disebarluaskan. Mudah-mudahan dengan melalui video pendek singkat atas dari kelemahan dari pribadi saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang penting perlu juga kita tanami dan dipelajari bersama, baik kepada diri kita ataupun kepada generasi anak kita dan seterusnya. Kadarnya dimana memang teringat beberapa banyak orang yang sudah mulai berani dari dulu sebetulnya. Dari dulu pada saat zaman Rasulullah SAW, bahkan sampai sekarang ini sudah banyak orang yang sudah berani secara terang-terangan untuk melecehkan, bahkan juga menghina Nabi Agung Muhammad SAW. Karenanya saya yakin, sengaja atau tidak sengaja, disadari ataupun tidak disadari, maka yang penting bagaimanapun, pertama harus jiwa kita ini sebelum kita menyuarakan dan juga menyebarluaskan ataupun menunjukkan ekspresi kemarahan kita terhadap kepedulian bahwa Nabi itu dihina, maka yang pertama yang paling penting itu adalah, adakah rasa cemburu, adakah rasa sakit dalam hati kita ini bahwa benar-benar tulus murni ikhlas karena memang Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita itu dilecehkan. Kalau itu memang ada, maka alhamdulillah, mudah-mudahan itu termasuk salah satu orang hamba Allah yang itu memang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pernah menyebutkan di mana Rasulullah itu sangat merindukan terhadap hamba Allah ataupun umat, yaitu bukan juga dari golongan sahabat Khulafaur Rasyidin ataupun juga bukan dari golongan tabi'in, tapi juga dari golongan kita yang jauh hidup bersama Rasulullah, yang tak pernah bertatap muka, tak pernah kita merasakan hidupnya hadir bersama Rasulullah, tapi kita meyakini keberadaan dan juga ajaran Rasulullah SAW. Maka siapa yang rindu, yang betul-betul ikhlas karena Rasulullah dan juga karena mencintai lillahi ta'ala, maka itulah insya Allah yang dimaksud dengan kerinduan yang luar biasa yang akan beruntung menjadi harapan Rasulullah SAW. Jadi kalau itu memang sudah ada dalam hati kita, maka insya Allah kita termasuk golongan yang dicintai Rasulullah. Oleh karena itu, harta dan juga tahta itu tidak ada gunanya kalau dalam hati kita itu tidak ada cinta Rasulullah. Tapi kalau sudah benar-benar datang cintanya dari hati kita tulus karena lillahi ta'ala, lin Nabi, karena Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah semua apa yang kita telah miliki, baik itu luas tanah yang kita punya, mobil, kendaraan, apapun itu, harta, maka itu kalau sudah betul-betul ada di dalam cinta kita kepada Nabi, maka semuanya itu mungkin akan dikorbankan, mungkin itu tidak ada gunanya dibanding dengan kecintaan yang tinggi, yang sejati terhadap Rasulullah SAW. Maka banyak sekarang yang memboikot produk-produk hasil dari produksi dari Perancis itu sendiri,
Di antaranya dari transportasi, mobil, dan juga dari makanan, kosmetik, dan lainnya. Itu yang sudah banyak tersebar. Maka sebelum memboikot kita, pertama pikir dulu apakah kita sudah betul-betul cinta lillahi ta'ala dan juga kenalin Nabi. Kalau itu memang betul-betul ada, maka alhamdulillah. Itu berarti kita termasuk golongan yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Jangan langsung mudah teriak boikot, tapi adakah betul tidak cinta itu? Tapi kalau sudah ada cinta itu terhadap Nabi, maka ayo serentak dengan yang sederhana ini, telah memboikot beberapa produksi yang hasilnya dari Prancis, maka itu adalah tindakan yang sangat ringan untuk kita lawan terhadap para penghina Nabi. Dan saya yakin siapapun itu, apapun itu jabatannya, kalau sudah menghina Rasulullah SAW, dia akan kembali kepada dirinya, dia akan melukai sendirinya, dia akan rugi, celaka dengan itu, dengan dirinya sendiri. Karena saya yakin Allah juga pasti akan selalu senantiasa melindungi kepada Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad itu secara zahir mungkin tidak ada, tapi secara hakin, secara batil, Rasulullah itu selalu hidup dan selalu hidup. Dan saya meyakini bahwa Rasulullah itu akan selalu hadir terhadap kelompok-kelompok yang ataupun orang-orang yang senantiasa selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi melalui bulan Maulidun Nabi SAW, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Karena harapan yang paling tinggi, juga harapan yang sangat kita harap, itu adalah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ayo terus kita perangi lawan siapapun itu yang telah menghina agama, Al-Quran, Nabi sebagai tauladan kita. Maka saya yakin semuanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang menghina berarti dia akan celaka itu sendiri. Karena saya yakin Allah pasti akan terus peduli terhadap kebaikannya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Saya selaku manusia biasa dan juga Al-Fakir, mudah-mudahan ini bisa menjadi pandangan dan juga motivasi buat kita semua. Dan tolong bantu kembangkan channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.